namaku Zen. Aku dari Universitas Gresik, dari Prodi Manajemen 2021. Oke, kali ini aku dan kelompokku akan menerangkan tentang pasar oligopoli. Wow, menarik ya. Bagaimana sih pasar oligopoli itu? Yes, kita akan nanti dengarin pemaparan dari Kak Anis, Kak Putri, Kak Nuryana, Kak Ganda Jaya, dan Kak Ayu Chandrawati. Dan pastinya juga pemaparan materi dari aku sendiri. Oke, menarik kan? Bagaimana sih pasar oligopoli itu? Baik, kita simak guys tentang pasar oligopoli. Check it out! Di sini saya akan menyampaikan tentang pasar oligopoli. Apakah pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli dikatakan adalah pasar yang tidak sempurna. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam pasar oligopoli ada sedikit produsen atau pedagang yang dia dengan leluasa menguasai terhadap pangsa pasar yang luas atau banyak sekali konsumennya. Dikutip dari Investopedia, pasar oligopoli adalah struktur pasar dengan jumlah kecil produsen atau pedagang, di mana para pemain atau pedagang itu bisa secara signifikan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dan secara sederhana, pasar oligopoli dikatakan adalah suatu kondisi di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pangsa pasar yang luas jumlah konsumennya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli menurut Sigit Sarjono. Menurut beliau, pasar oligopoli merupakan keadaan di mana hanya sedikit penjual sehingga tindakan produsen akan mendorong produsen lainnya. Dengan kata lain, pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Gambaran, monopoli adalah suatu pasar yang dikuasai satu perusahaan. Duopoli adalah pasar yang dikuasai dua perusahaan. Sementara pasar oligopoli dikuasai oleh dua atau lebih pedagang atau produsen. Sejauh ini tidak ada batasan yang tepat jumlah perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli. Namun jumlahnya harus cukup rendah alias segelintir sehingga tindakan atau perusahaan secara signifikan bisa mempengaruhi perusahaan lain. Meski hanya ada segelintir perusahaan yang jadi produsen atau pedagang, persaingan pasar oligopoli terbilang sangat sengit. Ini karena setiap perusahaan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan konsumen dan berusaha merebut konsumen baru dari perusahaan pesaing. Beberapa efek dari pasar oligopoli adalah persaingan harga. Karena pemainnya sedikit, membuat pasar oligopoli hanya bisa dimasuki oleh perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat. Halo guys, saatnya saya Muhammad Zain Azizi menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Wow, menarik ya. Apa saja sih ciri-ciri pasar oligopoli itu? Yes, baik. Kita bahas bersama-sama. Yuk, ciri-ciri pasar oligopoli terdiri dari 1. Ada dua perusahaan atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke pasar. Wow. Yang kelima, membutuhkan modal besar. Wow. Dan yang terakhir, yang keenam, kebijakan salah satu perusahaan atau produsen secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari ciri-ciri pasar oligopoli. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Ganda Jaya Purwadi. Oke, check it out. Contoh pasar oligopoli: yang pertama operator telekomunikasi, yang kedua industri kendaraan bermotor, yang ketiga industri semen, yang keempat maskapai penerbangan, yang kelima transportasi online, yang keenam penyedia jaringan online, dan yang terakhir pabrik handphone. Munculnya oligopoli. Munculnya
pasar oligopoli bersumber dari satu, skala ekonomi yang dioperasikan sangat besar sehingga sedikit perusahaan yang memasok pasar. 2. Kebutuhan investasi yang besar sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. 3. Sedikit perusahaan yang memiliki hak paten yang eksklusif untuk memproduksi komoditas tertentu. Yang keempat yaitu adanya perusahaan yang mapan dan memiliki langganan loyal karena kualitas produk dan pelayanannya, sehingga perusahaan baru sulit untuk bersaing. Yang kelima, sedikit perusahaan yang memiliki kontrol atas pasokan bahan baku untuk memproses komoditas tertentu. Yang keenam, pemerintah memberikan waralaba kepada perusahaan tertentu untuk bergerak di pasar. Penyebab di atas tidak hanya menciptakan struktur pasar oligopoli, tetapi juga menjadi penghalang bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar dalam jangka panjang.